Bab 4111. Namun, luka pada jiwanya bukanlah masalah kecil. Bahkan pada saat ini, energi aneh itu masih melahap jiwanya. Itu bukan pengeluaran kecil, tapi itu mutlak diperlukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kenapa dia harus memprovokasi lawan seperti itu tanpa alasan? North baru saja dipilih secara acak dari kerumunan, tetapi dia tidak pernah berharap dirinya cukup sial untuk memilih seorang prajurit di puncak begitu saja. Pada saat itu, Charville merasakan seseorang memandangnya. Dia mendongak untuk melihat Silen dengan tatapan berbisa. Charville mendesah tak berdaya. Dia tidak sengaja berbohong. Hanya saja dia dipaksa. Jika dia tidak memilih untuk melakukan itu, maka dia akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Dia tidak ingin disiksa. Silen gemetar saat keringat dingin membasahi pakaiannya. Dia menatap Jack. Aku mengaku kalah. Jack mencibir. Apa gunanya menyerah? Tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia tidak melakukannya. Jack perlahan-lahan melihat ke sekeliling penerima lain di arena. Orang-orang itu diam sepanjang waktu, jadi Jack tidak punya alasan untuk mengejar mereka. Namun, tantangan masih diperlukan demi poin. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu akan menyerah? Atau kamu ingin melawanku? Ketika penerima lain mendengar itu, mereka langsung bergidik dan menyerah. Mereka akan gila untuk melawan seorang pejuang di puncak. Mereka hanya akan berani bertarung jika mereka sudah menjadi prajurit di puncak juga. Adegan itu membungkam semua penonton di bawah. Baru setelah sekian lama seseorang berkata dengan nada kaget, 35 poin. Semuanya mengaku kalah. Artinya, North berhasil mendapatkan 35 poin sekaligus. Ada kekacauan saat itu dikatakan. Prajurit seperti mereka perlu berusaha keras untuk mendapatkan beberapa poin, dan mereka senang karenanya. Sementara itu, Jack baru saja mendapatkan 35 poin. Dalam tantangan sebelumnya, seorang prajurit di puncak seperti dia pasti akan melakukannya dengan sangat baik, dan pasti memperoleh setidaknya 20 poin. Di atas 35 poin itu, pria itu memiliki setidaknya 55. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan mereka menjadi hijau karena iri. 55 poin, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Mereka sudah senang dengan 15 poin, apalagi 55 poin. Tentu saja, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan monster-monster ini. Mendapatkan poin semudah meminum air untuk mereka, sementara kita berjuang keras hanya untuk mendapatkan beberapa poin. Bukankah Radiant Hall seharusnya menjadi kesempatan bagi kita, prajurit biasa untuk mengubah takdir kita? Mengapa bakat dan kemampuan masih menjadi kunci pada akhirnya? Orang-orang itu merasa semakin frustrasi ketika mereka berbicara. Setelah yang lain mendengarnya, mereka mulai merasa frustrasi juga. Prajurit reguler itu jarang mendapat kesempatan untuk melihat prajurit di puncaknya. Lagi pula, prajurit di puncak tidak akan pernah peduli dengan mereka. Kali ini, mereka akhirnya melihat celah di antara mereka sendiri. Mereka akhirnya merasakan betapa lebar jurang antara mereka dan para prajurit di puncak, dan betapa sulitnya untuk menyeberanginya. Beberapa dari mereka mulai merasa sengsara memikirkannya, tetapi beberapa juga menjadi bersemangat. Mereka bermimpi berada di puncak dan memandang rendah orang lain. Bab 4112. Mereka berada di dataran yang luas dan tak terbatas. Namun, sama sekali tidak ada jejak kehidupan di dataran itu. Hanya aura kematian yang bisa dirasakan. Tumbuhan hijau ada di tanah, tapi sepertinya benar-benar dipenuhi dengan rasa kematian. Langit berwarna merah gelap, dan suara burung gagak bisa terdengar. Setelah Lurain dan Jack keluar dari barisan transfer, itulah pemandangan yang menyambut mereka. Bahkan dengan aura kematian, tempat itu ramai karena para prajurit berkumpul di sana. Tempat ini jelas bukan tempat yang bagus. Bahkan disebut dataran jahat. Memikirkannya saja sudah membuatku cemas. Setelah sampai di sana, token mengirimkan informasi tentang peraturan ke dalam pikiran mereka seperti sebelumnya. Dataran yang dipenuhi dengan kematian disebut dataran jahat, dan disitulah mereka akan melewati tantangan berikutnya. Jack telah menyelesaikan tantangan di Seven Death Arenas dan memperoleh 35 poin. Dia tidak berhenti sejenak, dan mereka dikirim ke dataran jahat melalui 7 arena kematian. Cukup banyak peserta yang berada di Evil Plains. Melihat sekeliling, ada sekitar 2 hingga 300 prajurit di sana. Gunther, kamu meminta terlalu banyak. Voller hanya meminta 1 lencana jahat untuk setiap 2 orang,
tetapi kamu meminta 2 kali lipat. Kamu ingin 1 lencana per orang. Seorang pria tampan berkata kepada seorang pria yang tampak kesal. Gunther menyilangkan tangan dan memasukkan sedotan ke mulutnya. Dia dengan dingin berkata kepada pria itu, pergi cari dia jika menurutmu dia lebih murah. Ini hargaku. Jika kamu ingin aku memimpinmu, maka itu 1 lencana jahat per orang. Pria itu mengatupkan giginya dan jelas tidak senang, tetapi Gunther mengangkat tangannya, jangan coba-coba bernegosiasi denganku. Hargaku sudah ditetapkan, aku tidak akan mengubahnya apapun yang kau katakan. Dia murah karena dia lemah. Jiwanya tidak cukup kuat dan persepsinya tidak istimewa. Apakah kamu senang membiarkan orang seperti itu menuntunmu? Kata-kata itu terbukti berguna, dan pria itu langsung tutup mulut. Namun, dia masih merasa harga itu terlalu tinggi. 3 lencana jahat bernilai 1 poin. Mungkin saja memasuki Evil Plains hanya akan memberinya total 3 lencana. Harus melepaskan salah satu dari mereka itu mahal tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun, Gunther benar. Voller lebih murah, tetapi kemungkinan kelompok yang dipimpinnya meninggal juga lebih tinggi. Karena itu, pria itu memilih Gunther. Gunther tidak membawa sebanyak itu setiap kali dia berkelana ke Evil Plains. Dia hanya akan membawa 2 atau 3. Sebagian besar waktu, dia membawa semua orang kembali dengan selamat. Tentu saja, beberapa dari mereka masih mati di Evil Plains, tapi persentasenya rendah. Dari selusin prajurit, hanya 1 atau 2 yang akan mati. Dia memikirkannya lama sekali sebelum dia datang ke Gunther. Namun, dia merasa harga Gunther agak terlalu tinggi untuk membuatnya sepadan. Gunther memutar matanya ke arah pria itu, apa yang membuatmu begitu berkonflik? Aku tidak meminta banyak, itu hanya 1 lencana jahat. Dibandingkan dengan Welis yang gendut itu, aku sudah bersikap sangat baik. Petik 2. Jangan lupa, sebagian besar yang aku bawa selamat. Jika menurutmu aku terlalu mahal, pilihlah yang lebih murah. Namun, kamu tahu betul bahwa tingkat korban mereka setidaknya 20% lebih tinggi dariku. Apakah menurut Anda hidup Anda lebih penting daripada lencana jahat? Gunther langsung ke intinya dengan segalanya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Dibandingkan dengan hidupnya, lencana jahat sama sekali tidak penting. Lagi pula, dia harus hidup untuk menggunakan lencana jahat. Baik, 1 lencana jahat. Namun, aku harus jujur denganmu. Welis mengenakan harga tinggi, tapi dia bisa membawa regu hingga 80 km ke Evil Plains. Tapi kamu hanya bisa pergi 50. Itu normal baginya untuk mengenakan harga yang lebih tinggi. Gunther mencemooh dan tidak menjawab, tetapi wajahnya terlihat tidak senang. Namun, dia harus mengakui bahwa indra Welis jauh lebih kuat darinya. Lurain dan Jack diam-diam berdiri di samping saat mereka mendengarkan tawar-menawar. Setelah sekian lama, Lurain masih bingung. Dia menoleh untuk melihat Jack, apa ini tentang regu pemimpin? Aku tahu tentang lencana jahat, tetapi peraturan tidak mengatakan bahwa kamu perlu membentuk tim manapun untuk memasuki dataran jahat. Bab 4113. Lurain tidak mengerti, tapi Jack berhasil mengetahuinya. Aturan Evil Plains sangat sederhana. Dataran jahat berjarak 123 km, dan ada banyak binatang busuk dan jahat di dalamnya. Saat manusia masuk, binatang buas akan menyerang manusia. Binatang buas tidak terbatas pada satu bentuk. Mereka mengadopsi berbagai bentuk dan ukuran, dan serangan mereka semuanya berbeda. Hal terburuk adalah kenyataan bahwa mereka memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Jika indera seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dengan mudah gagal memperhatikan binatang buas di sekitar mereka. Jika binatang buas mengambil kesempatan untuk menyerang, manusia bisa sangat dirugikan, dan bahkan bisa kehilangan nyawa mereka. Itulah mengapa para peserta mencari prajurit dengan indera yang lebih kuat agar mereka memimpin tim untuk memasuki Evil Plains. Jauh lebih aman seperti itu. Prajurit yang menggunakan atribut jiwa memiliki indera yang lebih kuat daripada prajurit yang menggunakan atribut lain karena jiwa mereka lebih kuat. Dengan bantuan indera yang kuat itu, mereka bisa merasakan binatang buas yang bersembunyi di sekitar dan menghindari penyergapan. Jack menjelaskannya kepada Lurain dengan sederhana, dan Lurain tiba-tiba melebarkan matanya. Kalau begitu Jack, kamu juga bisa membuat tim. Tidak peduli seberapa kuat jiwa mereka mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jack menggunakan atribut jiwa dan teknik tingkat tinggi. Lurain tidak pernah menanyakannya sebelumnya,
tetapi dia menduga bahwa teknik yang digunakan Jack mungkin adalah teknik peringkat Dewa Badai yang legendaris. Tidak peduli seberapa kuat yang lain mengklaim indera mereka, Lurain tidak memikirkannya. Itu karena indera mereka tidak mungkin lebih kuat dari Jack. Namun, itu tidak relevan bahkan jika indera Jack tidak kuat. Hanya dengan keterampilan Jack saja, kebanyakan binatang jahat tidak akan cocok untuknya. Apakah kita akan langsung masuk? Lurain mendongak dan berkata kepada Jack. Jack mengangguk. Kata-kata Lurain bukanlah sanjungan. Dalam hal indera, inderanya pasti jauh lebih baik daripada orang lain. Dia tidak membutuhkan tim sama sekali. Jack baru saja akan keluar ketika mereka tiba-tiba mendengar keributan di sekitar mereka. Seorang pria berbaju biru mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak peduli. Aku tidak akan masuk lagi. Jangan menyeretku bersamamu jika kamu ingin pergi." Ada 5 atau 6 orang di sekitar pria berbaju biru itu. Yang paling dekat dengannya memiliki senyum di wajahnya. "Jangan lakukan itu. Kamu yang terkuat dari kami semua. Jika kamu tidak ikut dengan kami, bagaimana kami bisa melakukan sesuatu? Kami bahkan mungkin berakhir terluka." Pejuang lain melanjutkan, "Itu benar. Selain itu, kami hanya berencana masuk sejauh 40 km. Lagi pula kami tidak akan berani melangkah lebih jauh. Jaraknya hanya 40 km. Jika kami cukup berhati-hati, tidak akan ada bahaya." "Itu benar. Kita pasti akan baik-baik saja jika kita pergi bersama," kata prajurit yang lebih pendek. Pria berbaju biru mengerutkan kening saat dia dengan panik menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pergi. Kamu tahu bahwa aku sudah masuk sekali. Aku bahkan tidak ingin masuk 30 km, apalagi 40. Aku berencana untuk pergi dan tidak membuang waktu lagi di sini." Ketika dia mengatakan itu, prajurit lain di sekitarnya tiba-tiba tampak sedikit panik. Dia sepertinya tidak bercanda dan benar-benar serius. Mereka tiba-tiba khawatir. Bab 4114. Kenapa kamu tidak mau masuk lagi? Dengan keahlianmu, seharusnya tidak ada bahaya meski kamu naik sejauh 40 meter selama kamu berhati-hati, kata prajurit lain dengan serius. Pria berbaju biru itu menghela nafas sebelum dia mengulurkan tangan dan menarik lengan baju kirinya ke belakang. Dia mengungkapkan luka di sekitar lengannya. Ada luka besar di kulitnya yang agak pucat. Tempat-tempat di sekitar luka sudah mulai membusuk. Orang bahkan bisa melihat beberapa tulang. Yang lain benar-benar terpana ketika melihat itu, dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu terluka? Apakah kamu belum minum pil? Cederanya sepertinya belum berhenti." Pria berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan cara yang agak pasrah. "Saya sudah mencoba beberapa hal. Cedera ini mungkin terlihat menakutkan sekarang, tetapi kondisinya sudah cukup baik. Awalnya, saya sangat kesakitan sehingga saya bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Apakah Anda tahu di mana saya mendapatkannya cedera ini?" Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tidak mengatakan apa-apa. Pria berbaju biru itu juga tidak repot-repot menunggu jawaban dari mereka sambil melanjutkan, "Pada jarak 30 km. Aku benar-benar ceroboh. Aku terlalu sombong, berpikir bahwa binatang buas di sekitar area itu tidak akan bisa melukaiku." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Sepertinya dia tidak hanya terluka, tapi juga hampir kehilangan nyawanya. Pria berbaju biru mengerutkan kening dan berkata, "Saya bekerja sama dengan beberapa orang lain untuk masuk. Kami bertiga, dan saya adalah satu-satunya yang selamat. Meskipun saya terluka cukup parah, saya sudah cukup beruntung. Di paling tidak, saya berhasil kembali hidup-hidup." Dia menarik lengan bajunya ke belakang, menyembunyikan luka itu. Namun, yang lain tetap melihat lengannya. Mereka terdiam saat saling bertukar pandang ketakutan satu sama lain. Dataran jahat benar-benar sangat berbahaya bagi mereka, tetapi mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat selama mereka tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam. Mereka berasumsi bahwa hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya, tetapi mereka mulai bertanya-tanya. Lurain menghela nafas, "Jika kamu tidak ada, aku mungkin tidak akan memasuki Evil Plains." Jack mengangguk. Itu adalah pilihan yang paling aman. Meskipun Lurain akan kehilangan banyak peluang, keselamatannya setidaknya akan terjamin. Ada banyak tantangan di Radiant Hall. Beberapa lebih berbahaya, sementara beberapa lebih aman.
Lurain melakukan yang terbaik untuk memilih tantangan teraman. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan banyak poin, dia setidaknya bisa memastikan keselamatannya sendiri. Dia hanya akan memiliki masa depan jika dia selamat. Jika dia mati, maka dia tidak akan punya apa-apa. Dia keluar. Wellis kembali. Seseorang berteriak. Itu kedua kalinya Jack mendengar nama Wellis. Seseorang mengatakan bahwa Wellis sangat mahal, tetapi masih ada beberapa orang yang ingin Wellis memimpin mereka. Meskipun dia meminta harga yang tinggi, dia cukup baik sehingga mereka yang mengikutinya ke Evil Plains jarang mati. Hanya tingkat kematian yang rendah saja bisa menarik beberapa prajurit. Meskipun harganya tinggi, ada aliran permintaan yang tak ada habisnya untuknya. 5 dari mereka, semuanya kembali dengan selamat. Seseorang berkata dengan keras. Wellis tidak setinggi itu, dan tubuhnya sangat besar dan bulat. Dia tampak seperti memiliki wajah yang jujur, tetapi tatapannya tajam. Seolah-olah dia bisa melihat melalui hati seseorang hanya dengan pandangan sekilas. Bab 4115 tidak ada yang memandang rendah dirinya karena penampilannya. Beberapa orang menyapanya dengan ramah setelah melihatnya juga. Lagi pula, bisnisnya ada di sana selama beberapa hari, jadi dia sudah mengenal mereka. Wellis baru saja berhenti ketika beberapa orang berjalan mendekat. Beberapa dari mereka mencoba bernegosiasi, sementara beberapa dari mereka mencoba menanyakan situasi di dalam. Wellis sedikit mengernyit, jelas agak tidak sabar. Namun, dia menahannya dan menanggapi semua orang. Saya tidak melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Pasti ada masalah. Sekitar 45 menit kemudian, kami menemukan binatang jahat yang menyamar sebagai batu. Syukurlah saya bereaksi cukup cepat dan kami siap. Mereka membuat cukup banyak kali ini. Selain apa yang mereka berikan kepada saya, mereka mendapatkan rata-rata 9 lencana jahat. 9 lencana bisa mendapatkan 3 poin. 3 poin bukanlah apa-apa bagi Jack, tetapi sangat penting bagi prajurit biasa. Misalnya, 3 poin lagi di White Abyss akan memberi mereka tempat latihan yang sama sekali berbeda. 9 lencana jahat. Aku hanya berhasil mendapatkan 3 dari mereka setelah masuk 2 kali. Aku hanya mendapat 1 poin. Seorang prajurit dari dunia kelas 3 berkata dengan ekspresi masam di wajahnya. Yang lain juga menghela nafas. Mereka berada di perahu yang sama. Cukup banyak dari mereka yang masuk berkali-kali, tetapi mereka hampir tidak berhasil mendapatkan lencana. Beberapa dari mereka hanya berhasil mendapatkan 1. Itu bahkan tidak bernilai 1 poin pun. Semuanya, aku akan pergi ke Evil Plains setelah 15 menit lagi, tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Setelah itu, aku akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tantangan berikutnya, kata Wellis keras. Kamu akan pergi. Mengapa terburu-buru? Tidakkah kamu akan tinggal beberapa hari lagi? Tantangan di sini cocok untukmu. Setelah meninggalkan Evil Plains, akan jauh lebih sulit bagimu untuk mendapatkan begitu banyak poin, seseorang berkata dengan cemas. Sebagian besar prajurit sama sekali tidak ingin Wellis pergi. Lagi pula, mereka semua telah menyaksikan kemampuan Wellis. Pergi ke Evil Plains bersamanya berarti peluang 90% untuk bertahan hidup. Meskipun harganya tinggi, keahliannya jelas terlihat oleh semua orang. Wellis bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dataran jahat cocok untuknya, tetapi dia sudah berhenti di sana selama 8 hari. Dia merasa sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sana. Ada banyak tantangan di Radiant Hall. Dia tidak bisa hanya berhenti di situ sendirian. Dikatakan bahwa ada kesempatan untuk mengubah takdir seseorang di aula. Dia hanya akan menyia-nyiakan kesempatannya jika dia tetap di sana. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama sebelum dia memutuskan itu. Tidak ada yang dikatakan siapapun akan mengubah keputusannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu mencoba dan mengubah pikiranku lagi. Aku tahu apa yang kalian semua katakan, dan aku juga sudah memikirkannya. Ini adalah keputusan yang kubuat setelah berpikir tentang hal itu untuk waktu yang lama. Setelah dia mengatakan itu, tidak ada yang peduli lagi. Saat itu, sejak Wellis hendak pergi, terjadi keributan besar. Semua orang mulai merasa berkonflik. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk masuk dengan Wellis kali ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Wellis tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Lagi pula dia sudah menghasilkan cukup. Dia telah berhasil mendapatkan lebih dari 30 poin. Dia sudah puas dengan itu. Lurain dengan cemas menarik lengan baju Jack. Jack,
Orang ini melakukan pembunuhan besar-besaran. Mengapa kamu tidak memimpin tim juga? Kamu pasti jauh lebih baik dari dia. Tidak ada satu orang pun yang kamu pimpin di dalam yang akan mati. Bab 4116. Jack tertawa dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, berkata, kamu benar. Dengan jiwaku, inderaku secara alami jauh lebih kuat darinya. Namun, memimpin tim tidak hanya membutuhkan usaha, tetapi juga waktu. Aku tidak mau menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Lagi pula aku akan berhasil mendapatkan banyak poin di tempat lain. Lurain berhenti sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia sibuk memikirkan berapa banyak lencana yang didapat Welles, tetapi dia lupa bahwa Jack sama sekali tidak perlu mendapatkan poin melalui metode itu. Dengan keterampilan Jack, tidak masalah baginya untuk mendapatkan poin sebanyak yang dia inginkan. Halo, Tuan, sebuah suara waspada tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Mereka berdua berbalik untuk melihat Welles sedang mengukur Jack. Welles memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat matanya menatap ke seluruh tubuh Jack. Seolah-olah dia berhasil melihat sesuatu dan itu membuat Jack mengerutkan kening. Dia tentu saja bukan penggemar penampilan seperti itu. Merasakan ketidakbahagiaan di mata Jack, Welles langsung memalingkan muka. Dia dengan cepat memasang senyum hangat. Dia memiliki pandangan yang jujur padanya sejak awal. Dengan senyum itu, dia terlihat lebih ramah. Namun, Jack tidak melihatnya berbeda, tidak peduli bagaimana penampilannya. Lurain jelas kaget karena Welles tiba-tiba menyapa mereka. Lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain, dan Welles bisa dianggap sebagai pria populer di sana. Apakah dia mengenali Jack? Itu bukan kemungkinan besar. Setelah Jack mengubah penampilannya, dia tidak menggunakan teknik apapun yang diketahui orang lain. Mereka sama sekali tidak tahu siapa Jack kecuali kekuatan jiwa mereka cukup kuat untuk melihat melalui penyamaran Jack. Namun, Lurain merasa prajurit manapun yang memiliki jiwa yang kuat pasti berusia lebih dari 60 tahun, dan tidak mungkin memasuki dunia berputar. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat kamu, intuisiku memberitahuku kamu lebih kuat dari orang biasa. Jiwamu khususnya, aku bisa merasakan bahwa jiwamu lebih kuat daripada yang bisa kubayangkan. Saat dia mengatakan itu, Welles sengaja merendahkan suaranya. Jack mengangkat alis. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar meremehkan perasaan orang itu. Welles sebenarnya merasakan bahwa dia cukup kuat, dan bahkan bisa merasakan kekuatan besar dari jiwanya. Awalnya, Jack mengira prajurit normal manapun tidak akan bisa merasakannya, jadi Jack tidak repot-repot menekan kekuatan jiwanya. Dia tidak berharap ada orang yang melihatnya. Apa maksudmu dengan orang biasa? Prajurit biasa, yang di atas rata-rata, kata Jack dengan tenang. Welles menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke arah Jack. Lurain bisa melihat api di belakang matanya. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa setelah 100 km di sana. Dia telah memasuki dataran jahat berkali-kali tetapi tidak pernah berkelana terlalu dalam. Sebagian besar waktu, dia berhenti sekitar 70 hingga 80 km. Itu sudah menjadi batas kemampuannya. Sebenarnya, Welles tidak lemah. Dia benar-benar seorang prajurit di atas rata-rata. Keahliannya mampu membawanya sekitar 60 atau 70 km, membunuh binatang buas di sana untuk mendapatkan lencana. Namun, berkat inderanya yang kuat, Welles mampu menempuh jarak 10 km lagi dan dapat bergerak di area 70 hingga 80 km. Dia mengira bahwa dia hanya akan bisa berhenti di jarak 80 km untuk serangan terakhirnya ke Evil Plains, tetapi melihat orang itu memicu harapan dalam dirinya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat orang itu, intuisi dan inderanya mengatakan kepadanya bahwa orang itu tidak sederhana. Dia jelas bukan prajurit biasa, dan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Bab 4117. Karena alasan itulah dia berada di depan Jack. Jack mengangkat alis sebelum berkata, masuk ke Evil Plains bersamamu. Welles mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jack tidak mau repot-repot merendahkan suaranya saat berbicara, dan popularitas Welles membuat dia menarik perhatian kemanapun dia pergi. Welles telah merendahkan suaranya tadi, jadi tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan Welles kepada Jack. Namun, semua orang mendengar dengan tepat apa yang dikatakan Jack. Welles mengundang Jack untuk memasuki Evil Plains bersamanya. Apakah ada sesuatu yang berbeda tentang dia? Welles sudah memasuki Evil Plains setidaknya 10 kali,
tapi dia belum pernah mengundang siapapun untuk masuk bersamanya sebelumnya. Biasanya, orang lain harus memintanya untuk memimpin mereka ke Evil Plains. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki dataran jahat untuk tantangan itu, dan ada banyak prajurit biasa, serta banyak yang sangat kuat. Namun, Welles belum pernah mengundang siapapun sebelumnya. Bahkan prajurit di atas rata-rata yang berada di peringkat 10 besar hanya mendapat salam dari Welles, bukan undangan. Welles menyebabkan banyak kebingungan. Beberapa orang mulai melihat Jack. Namun, dengan kemampuan mereka, mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang istimewa dari Jack. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menebak bahwa Jack mungkin berada pada level antara prajurit biasa dan yang di atas rata-rata. Ada banyak prajurit di level itu. Itu menyebabkan semua orang semakin penasaran. Beberapa orang mulai berkumpul karena itu saat mereka menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Jack sudah terbiasa dengan orang lain yang memperhatikannya setelah apa yang terjadi, jadi Jack bisa tetap tenang. Dia tidak terpengaruh oleh perhatian sama sekali. Jack tertawa sebelum berkata, jika saya masuk dengan Anda akan mendapat manfaat. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi bagaimana dengan saya? Welles telah meminta Jack untuk membawanya ke dalam area 100 km, tetapi mereka sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Tidak ada alasan Jack perlu membantu Welles. Di mata Jack, indera Welles mungkin kuat, tapi dia lebih baik. Keahliannya tidak ada apa-apanya di depan Jack. Membawa Welles ke Evil Plains hanya akan menyeretnya ke bawah. Kata-kata Jack terdengar jelas oleh semua orang di sekitarnya. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka melebarkan mata mereka. Pria itu sedang bernegosiasi dengan Welles. Fakta bahwa dia telah diundang oleh Welles untuk memasuki Evil Plains bersama-sama sudah merupakan berkah yang besar, tetapi dia tampaknya tidak menghargainya. Dia bahkan meminta Welles lebih banyak. Itu tidak tahu malu. Sisanya perlu memberikan 3 lencana jahat sebagai hadiah jika mereka ingin memasuki dataran jahat bersama Welles. Tidak perlu membayar Welles sudah banyak, tapi dia masih meminta lebih. Kamu pasti orang baru. Apakah kamu tidak tahu siapa Welles itu? Seseorang berkata dengan tangan bersilang. Jack menatap orang itu, aku tahu siapa dia, tapi apa hubungannya denganku? Bodoh, jangan terlalu sombong. Aku akui bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa tentangmu jika Welles memperhatikanmu, tetapi kamu perlu memahami bahwa bisa memasuki Evil Plains dengan Welles adalah berkah untukmu. Dia memasuki dataran jahat lebih dari 10 kali. Bahkan mengesampingkan akal sehatnya, hanya dari pengalamannya saja, dia akan membuatnya 100 kali lebih aman. Seorang pria berbaju hijau berkata. Bab 4118. Welles tersenyum ketika dia menoleh untuk melihat pria yang sedang berbicara. Itu memberinya ide. Dia terbatuk sebelum berkata, saya punya banyak pengalaman. Pengalaman itu akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Jack mengangkat alis tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya tertarik dengan apa yang dikatakan Welles. Meskipun indera Welles tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jack, pengalamannya jelas merupakan kekurangan Jack. Membawa Welles ke Evil Plains bersamanya pasti akan menghemat banyak masalah. Dengan mengingat hal itu, Jack perlahan mengangguk. Ketika Welles melihat Jack setuju, dia langsung berkata dengan semangat, jangan khawatir, aku tidak akan menyeretmu. Kapan kamu berencana pergi? Jack memberi Welles 15 menit untuk bersiap. Welles ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak, jadi dia masih ingin membawa beberapa orang lain bersamanya. Namun, dia menjelaskan bahwa dia hanya akan membawa mereka sejauh 60 km. Setelah itu, semuanya akan tergantung pada mereka. Karena alasan itu, Welles hanya akan mengambil 2 lencana jahat untuk 1 orang. Namun, harga masih menyebabkan beberapa dari mereka mengerutkan kening. Seorang pria besar mengerutkan kening dan berkata, sebelum ini, Anda meminta 3 lencana jahat untuk mengikuti Anda dan kembali bersama Anda. Kali ini, Anda hanya membawa kami masuk, tetapi tidak kembali. Ini pada dasarnya menghilangkan setengah dari jaminan kami. Tidakkah menurutmu tidak masuk akal untuk meminta harga setinggi itu? Welles sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan itu. Dia tersenyum acuh tak acuh, jangan repot-repot mencoba berdebat. Ini harga saya. Jika Anda bersedia membayar, maka Anda dapat mengikuti saya ke dalam. Jika tidak, maka saya tidak akan memaksa Anda. Itu pilihanmu sendiri. Kata-kata itu tiba-tiba membungkam semua orang.
Harga tidak akan berubah. Itu semua terserah mereka apakah akan menerimanya atau tidak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jack tertawa saat melihat Wallace, tidak mengatakan apa-apa. Lorraine merendahkan suaranya dan berbisik kepada Jack, "Jack, orang ini sangat licik. Jelas dia bukan orang yang baik. Kita harus waspada terhadapnya." 15 menit dengan cepat habis. Meski banyak dari mereka yang mengeluhkan harganya yang mahal, total 10 dari mereka bersedia membayar 2 lencana jahat sebagai harga pada akhirnya. Itu berarti bahwa itu akan menjadi prajurit terbanyak yang pernah dipimpin Wallace. Sebelumnya, dia hanya membawa 5 atau 6 orang setiap saat demi keamanan. Kali ini, dia bukan satu-satunya orang yang akan memastikan keselamatan semua orang. Dia merasa seperti pria bernama North juga. Ada total 13 orang dalam kelompok itu. 13 dari mereka mulai menuju lebih dalam ke Evil Plains. 10 pertama, kilometer, mereka disambut dengan tidak lain dari beberapa burung yang terbang di langit. Ada tanaman liar di sepanjang tanah. Semakin jauh mereka berjalan, tanah menjadi semakin tidak rata. Perlahan, dataran mulai berubah menjadi lembah-lembah kecil. Saat mereka sampai di tanda 15 km, Wallace yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat matanya dengan dingin menyapu, tidak ingin melewatkan satu hal pun. Jack mengeluarkan akal sehatnya untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak menemukan apapun setelah beberapa saat. Meski demikian, Wallace tetap tabah. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya seolah-olah dia melihat sesuatu yang berbeda. Jack berjalan ke Wallace dan berbisik, "Apakah kamu memperhatikan sesuatu?" Wallace menoleh untuk melihat Jack. Meskipun Jack tampaknya tidak memiliki banyak emosi di wajahnya, dia masih bisa melihat keingintahuan di mata Jack. Wallace menjelaskan, "Saya tidak mencoba membuat masalah besar dari ketiadaan, tetapi perlu berhati-hati." Setelah dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu percaya pada intuisi?" Bab 4119. Pertanyaan itu cukup mendadak, tapi Jack mengangguk dengan sangat cepat. Dia percaya pada intuisi. Intuisi juga merupakan bagian dari keterampilan. Wallace menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, "Ada yang salah dengan lingkungan sekitar kita. Aku tahu indramu mungkin lebih kuat daripada indraku, tapi intuisiku lebih tajam. Biasanya, semakin dalam kamu pergi, semakin kuat dan aneh kejahatan itu, binatang buas yang kamu temui. Namun, ada pengecualian." Setelah dia mengatakan itu, Wallace menghela nafas dan berkata dengan ekspresi cemas, "Binatang jahat yang lebih kuat tidak semuanya berada di area yang lebih dalam. Kebanyakan dari mereka tinggal di area yang lebih dalam, tetapi sejumlah kecil dari mereka benar-benar bergerak di area ini." Seorang prajurit di puncak mati di sini sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, bahkan Jack pun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang prajurit di puncak mati di sana, di area 15 km. Sepertinya dia telah meremehkan binatang buas. Jack berpikir bahwa bahkan binatang terkuat pun hanya bisa membunuh prajurit berpangkat tinggi di atas rata-rata paling banyak dan bahwa mereka tidak akan berarti apa-apa bagi prajurit di puncak mereka. Wallace sepertinya tidak bercanda sama sekali, jadi Jack terpaksa mengakui bahwa dia telah meremehkan binatang buas itu. Wallace menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, "Prajurit di puncak itu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Hanya tulang yang tersisa dari separuh tubuhnya, dan separuh lainnya juga cacat. Hal yang paling aneh adalah fakta bahwa tumbuhan tiba-tiba tumbuh seluruh tubuhnya hanya dalam waktu singkat. Ada rasa keindahan yang tidak wajar di dalamnya." Setelah dia mengatakan itu, Wallace sedikit memucat. Jack berkata, "Kamu menyaksikannya sendiri." Wallace mengangguk. Dia pasti punya. Meskipun dia tidak melihat prosesnya, dia telah melihat hasilnya. Prajurit di puncak itu, yang menganggap dirinya di atas semua orang, telah berbaris ke dataran jahat dengan aura yang mengesankan tentang dirinya. Tim yang dipimpin Wallace telah memasuki Evil Plains sekitar 15 menit setelah prajurit itu di puncak. Ketika Wallace melihat orang itu lagi, dia berada di area yang kurang lebih sama. Namun, yang tersisa dari prajurit sombong di puncak hanyalah mayat yang mengerikan. Wallace masih bisa melihat ekspresi kaget dan ketakutan di wajah orang itu. Adegan itu selamanya terukir di benaknya. Dia mungkin tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Bunga yang tumbuh di mayat itu sangat indah. Jika mereka tidak tumbuh di atas mayat, dia mungkin akan memetiknya untuk mengaguminya.
Binatang jahat hanyalah istilah umum untuk mereka semua. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka semua berbeda dalam keterampilan. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah kemampuan mereka untuk bersembunyi. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sekelilingnya, hanya indera kita sendiri bukanlah jaminan. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja sekarang, aku merasa ada yang salah. Kita harus mengambil jalan memutar. Wallace sangat tegas saat mengatakan itu. Jack menatap Wallace dengan penuh arti. Dia memikirkannya sebelum mengangguk. Dia mempercayai intuisi Wallace. Mengambil jalan memutar tidak akan banyak mempengaruhi mereka meskipun itu akan membuang sedikit waktu. Namun, Jack setuju bukan berarti yang lain setuju. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka perlu menempuh perjalanan jauh sejak dini, mereka mulai mendiskusikan banyak hal. Sax berasal dari klan tingkat suci di benua Willow. Dia bukan murid pilihan, tapi dia juga tidak lemah. Dia dianggap sebagai prajurit di atas rata-rata, dan dengan itu, dia mendapatkan cukup banyak poin. Hei, Wallace, apakah kamu terlalu paranoid sekarang? Apakah kamu hanya berakting di depan kami? Jaraknya hanya 15 km dan kamu sudah ingin menghindari rute. Apakah kamu meremehkan dirimu sendiri atau kita semua? Buka saja matamu dan lihat. Ada 13 orang di sini. Bahkan jika ada beberapa binatang buas yang lebih kuat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Bab 4120. Sax pernah mendengar tentang pemimpin yang membawa tim menjauh dari area berbahaya demi keamanan sebelumnya. Itu membuang banyak waktu, tetapi dari sudut pandang tertentu, waktu yang terbuang sia-sia. Sax sangat marah karena dia merasa jalan memutar ini hanya membuang-buang waktu dan tidak ada gunanya. Dia yakin tindakan Wallace hanya karena Wallace ingin berakting. Dia merasa Wallace ingin pamer bahwa dia bisa merasakan bahaya. Sax mengerutkan kening ketika dia berkata dengan ekspresi mengejek, "Ya, kita tidak semua idiot di sini. Saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda tidak dapat memperlakukan orang lain seperti orang idiot tanpa kemampuan untuk membuat penilaian sendiri. Bagi kami, area sepanjang 15 km itu benar-benar aman. Jika kamu sudah mengambil jalan memutar di sini, maka aku hanya ingin tahu berapa banyak jalan memutar yang akan kamu ambil lebih jauh. Berapa banyak waktu kita yang ingin kamu buang? Setiap jalan memutar yang kamu ambil adalah buang-buang waktu. Jika memang ada sesuatu di sana, maka membuang-buang waktu akan sia-sia, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada alasan untuk memutar sekarang." Pada akhirnya, dia masih ingin Wallace memimpin mereka, jadi Sax memastikan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Dia tidak langsung menuduh Wallace melakukan suatu tindakan. Namun, semua orang mengerti apa yang dia maksud bahkan jika dia tidak mengatakannya secara harfiah. Semua orang tiba-tiba diam. Wallace berbalik dan dengan dingin menatap Sax. Wallace telah bertemu dengan anggota tim yang menyusahkan seperti dia sebelumnya, dan dia akan dengan sabar menjelaskan semuanya jika itu terjadi di masa lalu. Namun, kali ini, Wallace sangat gugup. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bisa pergi jika kamu mau. Lagi pula kamu belum membayarku. Ambil saja 15 km pertama ini sebagai gratis." Sax mengerutkan kening. Dia sangat marah sambil berteriak, "Wallace, bisnis apa yang kamu jalankan? Kamu memintaku untuk melakukan perjalanan sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana kamu bisa meninggalkanku begitu saja?" Wallace mengangkat tangannya untuk menghentikan Sax. "Baiklah. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untukmu. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Entah kamu mendengarkanku dan mengambil jalan memutar tanpa membuang waktu, atau Anda tidak mendengarkan saya dan terus maju sendiri. Saya tidak akan menghentikan Anda, dan saya tidak akan mengambil apapun dari Anda." Setelah Wallace mengatakan itu, dia tidak repot menunggu reaksi Sax sebelum dia menoleh untuk melihat Jack. Dia menatap Jack sebelum mengubah arahnya. Mereka mulai menuju ke arah timur laut. Seluruh Evil Plains membentang dari selatan ke utara. Array transfer berada di ujung selatan Evil Plains. Mereka telah maju ke arah utara. Demi keamanan, Wallace mengubah arah. Mereka masih menuju ke utara, tapi secara diagonal. Yang lain saling bertukar pandang. Meski sebagian besar peserta memiliki keraguan yang sama dengan Sax, tidak ada satupun yang mempertanyakan Wallace seperti itu. Lagi pula, Wallace sudah memperjelas semuanya. Jika mereka akan mendengarkan,
maka ambil jalan memutar bersamanya. Jika mereka mengira dia salah, maka mereka bisa maju sendiri. Lagi pula mereka belum membayar Welles. Secara alami, mereka semua sudah mau melakukan pembayaran karena Welles memimpin mereka. Jadi, mereka percaya padanya. Hanya saja mereka bertanya-tanya mengapa mereka membuat jalan memutar begitu cepat. Saks sangat marah sehingga dia praktis menghentakkan kakinya di belakang mereka. Dia mengatupkan giginya dan menatap punggung Welles. Dia hanya ingin bergegas dan menamparkan Welles. Pada saat itu, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi di dataran yang sunyi. Itu menyebabkan rumput di tanah berdesir. Welles mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia tidak pernah menjadi orang yang picik, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Mereka tidak bisa menunda sesuatu untuk sesaat. Bersambung.